Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mika Ulisari Menulang, NPM 216910775. Di sini saya membuat tugas tentang kepramukaan dan UKS mengenai tupoksi among. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian. Among adalah proses pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk hubungan khas antara peserta didik dengan pendidiknya. Sistem Among dalam pramuka menciptakan hubungan pendidik dan pembina pramuka yang memberikan kebebasan kepada peserta didik atau anggota gerakan pramuka untuk dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa dan menghindari paksaan guna mengembangkan kemandirian, percaya diri, dan kreativitas sesuai aspirasi peserta didik. Nah, kata among sendiri berasal dari bahasa Jawa yaitu mong atau momong atau ngemong yang mempunyai arti mengasuh atau membimbing. Sistem among digagas pertama kali oleh Ki Hajar Dewantara dan kemudian diterapkan dalam sistem pendidikan di taman siswa. Kini, sistem among tetap banyak dianut dan diterapkan dalam dunia pendidikan. Tidak terkecuali kepramukaan Indonesia yang diikut menerapkan sistem among. Penerapan sistem among dalam pendidikan kepramukaan yang dilakukan oleh Gerakan Pramuka ditegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka Bab 2 Pasal 10 Ayat 1, 2, dan 3. Nah, kita masuk kepada prinsip-prinsip dalam kepemimpinan sistem among itu sendiri. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada Ingarsa Sung Tulada yang memiliki maksud di depan menjadi teladan. Yang kedua ada Ingmadia Mangun Karsa yang memiliki maksud di tengah membangun kemauan. Nah, yang ketiga yang terakhir yaitu ada Tutwuri Handayani yang memiliki maksud di belakang memberi dorongan dan pengaruh yang baik ke arah kemandirian. Pembimbingan langsung sebagai implementasi dari prinsip Ingarsa Sung Tulada paling banyak diberikan kepada anggota pramuka siaga dan semakin menurun proporsinya pada golongan anggota pramuka yang lebih tinggi. Selain itu, seorang pembina pramuka dalam melaksanakan tugasnya dituntut bersikap dan berperilaku yang antara lain. Yang pertama adalah cinta kasih, kejujuran, keadilan, kepantasan, keprasahajaan atau kesederhanaan, kesanggupan, berkorban, dan kesetiakawanan sosial. Yang kedua ada disiplin, disertai inisiatif. Yang ketiga yaitu bertanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama manusia, negara, dan bangsa, alam dan lingkungan hidup, serta bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tugas pokok among. Yang pertama ada mempunyai tugas membina pramuka dengan menggunakan prinsip dasar kepramukaan. Menggunakan prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan dalam sistem among dan berkewajiban selalu memperhatikan 3 pilar kegiatan kepramukaan. Terdiri dari yang A, kegiatan kepramukaan harus modern. Maksudnya harus kekinian, baru, dan tidak ketinggalan zaman. Yang B, pilar yang bermanfaat bagi peserta didik dan masyarakat lingkungannya. Yang C, adanya ketaatan pada kode kehormatan pramuka penggalang. Nah, yang kedua ada pembina bertugas dengan sukarela menempatkan posisinya sebagai mitra peserta didik untuk dapat memfungsikan diri peserta didik sebagai subjek pendidikan karena pada hakikatnya kepramukaan adalah pendidikan sepanjang hayat dan oleh karena itu peserta didik harus disiapkan sejak dini karena merekalah yang mendidik diri mereka sendiri.
Yang ketiga ada sebagai mitra peserta pembina pramuka, bertugas untuk memberikan motivasi, stimulasi, bimbingan, dan bantuan menyediakan fasilitas kegiatan sistem tugas. Nah, yang terakhir yaitu ada keempat, berkewajiban membantu gugus depan dalam rangka pelaksanaan kerjasama dan hubungan timbal balik antara gerakan pramuka dan orang tua, pramuka, dan masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tanggung jawab AMOM. Nah, tanggung jawab AMOM sendiri yaitu ada 5. Yang pertama, terselenggaranya kegiatan pramuka pada satuan pramuka. Yang kedua, tetap terjaganya pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan pada semua kegiatan pramuka. Nah, yang ketiga yaitu terselenggaranya kepramukaan yang teratur dan terarah sesuai dengan visi dan misi gerakan pramuka. Yang keempat ada peserta didik yang berkepribadian berwatak berbudi pekerti luhur serta berjiwa Pancasila dan patuh kepada aturan negara Republik Indonesia. Yang terakhir yang kelima yaitu adalah pembina pramuka bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, pembina gugus depan, dan diri pribadinya sendiri. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.